1982. Pada saat itu saya masuk sekitar jam 2:30 masuk Lirboyo. Ternyata mau masuk Lirboyo itu ditutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, pemirsa Lim Production, alhamdulillah untuk agenda Lim Soan kali ini kami segenap kru Lim Production berkesempatan soan di kediaman beliau Haji Ahmad Ma'ruf Asrori yang bertempat di Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Yai mohon maaf dari kami dari segenap Lim Production soan ke kediaman Kiai. Untuk pertama yang utama tentunya adalah silaturahim kepada Kiai sekeluarga. Yang kedua mungkin kami soan ingin matur beberapa hal yang mungkin bisa menjadi cerita inspiratif bagi para pemirsa Lim Production sekalian. Mungkin Kiai berkenan. Monggo. Mungkin untuk yang pertama Kiai langsung mawon nggih. Mungkin boleh diceritakan pengalaman singkat sewaktu mondok di Lirboyo dulu nih. Ngoten nggih. Ya, kalau di Lirboyo itu kalau mau cerita pengalaman itu, karena di Lirboyo saya itu 6 tahun nggih. Jadi liku-likunya itu kalau diceritakan mungkin semalam suntuk enggak selesai nggih. Tapi ceritanya awal di Lirboyo itu dulu itu saya dengar pondok Lirboyo itu sebetulnya tidak dari mana-mana, cuma dari orang tua. Jadi orang tua itu sering kalau ke Jawa Timur itu sering ke Kiai Makhrus, Mbah Makhrus Lirboyo gitu. Saya tidak tahu Lirboyo itu pengasuhnya Kiai Abdul Karim, dulu pendirinya itu juga tidak tahu. Taunya Kiai Makhrus karena sering dengar dari orang tua Mbah Makhrus. Mengapa ya saya sama Mbah Makhrus itu dekat? Karena Mbah Makhrus itu dulu mondok di Rembang, di mbah saya, Mbah Khalil Harun. Sehingga kalau di Lirboyo itu mesti yang dituju itu ke Kiai Makhrus, dan kadang-kadang ibu saya juga ikut. Terus pulang dari Lirboyo sering cerita pondoknya besar, ini dan sebagainya. Terus yang kedua, sebelum saya ke Lirboyo itu mondok di Imberjan Purworejo. Pengasuhnya dulu Kiai Nawawi yang kemudian dilanjutkan putranya Kiai Halwani Nawawi. Nah, pada saat saya mondok di Imberjan itu belum tahu Kiai Halwani itu di Lirboyo atau di mana. Tapi setelah 1 tahun di Imberjan, putra Kiai Nawawi itu pulang, namanya Kiai Halwani. Nah, saya tahu Kiai Halwani itu mondoknya di Lirboyo. Jadi saya tahu Lirboyo itu dari ayah saya dan dari Kiai Halwani itu. Dan Kiai Halwani tidak cerita banyak, cuma tahu bahwa Kiai Halwani itu mondoknya di Lirboyo. Terus saya itu membayangkan waktu itu, wah, saya nanti kalau tamat dari sini mau mondok ke Lirboyo, tapi sebelumnya mau belajar dulu nahwu sorobnya yang betulan, jadi nanti mondok di Lirboyo itu ya bisa mengikuti lah. Akhirnya setelah dari Berjan itu saya pamitan ke Kiai Halwani, Kiai saya mau mondok ke Lirap, mana Kebumen. Di sana ada namanya APSN, Asrama Pesantren Sorob Nahwu. Namanya itu APSN. Ternyata di sana pada saat saya pamitan Kiai Halwani itu Kiai Halwani tidak mengatakan ya, tidak mengatakan ya didoakan, ya wis gitu aja. Ternyata di Lirap itu saya tidak kerasan cuma 3 hari. Terus saya ingat, memang saya tujuannya itu sebetulnya ke Lirboyo, tapi ke Lirap dulu. Gitu. Terus dari Lirap karena tidak kerasan, terus langsung saya ke Lirboyo. Dan di Lirboyo itu dulu tidak diantar orang tua, saya langsung diantar dari di rumah itu ada pondok yang santrinya sedikit. Nah, yang ngantar saya di pondok Lirboyo itu dulu santri, namanya Khairul Anam, orang Salaman Magelang sana. Pada saat masuk di Lirboyo itu tahun 82 pas ada kunjungan wakil presiden di Lirboyo namanya Pak Adam Malik. Wakil Presiden Pak Harto
tahun 1982. Pada saat itu saya masuk sekitar jam 2:30 masuk Lirboyo. Ternyata mau masuk Lirboyo itu ditutup semua. Jadi mulai jalan Penanggungan, sebelumnya Penanggungan itu jalan Wahid Hasim, kalau di Tribakti itu sudah ditutup, tidak boleh masuk. Saya jadi bingung, ini ada apa kok ditutup, sana tutup. Akhirnya saya hanya keliling-keliling di sekitar Lirboyo dan nunggu lama di sebuah warung. Ya sebenarnya di warung itu ya beli makan dan macam, tapi sudah makannya habis, sudah kopinya habis, tapi kok tanya-tanya belum dibuka. Terus ternyata di situ ada kunjungan Wakil Presiden Pak Adam Malik. Akhirnya jam 2:30 sampai sekitar Kediri itu saya masuk di Lirboyo itu jam 5 sore. Setelah Wakil Presiden itu pulang. Nah, terus akhirnya pada saat itu datang, terus di malam harinya saya langsung sowan Kiai Makhrus pertama yang saya sowani, ya tujuannya pengen mondok. Di sana dapat 3 hari itu saya sudah tidak kerasan. Pada saat itu tidak kerasan di Lirboyo, saya minggat di perjalanan ayah saya datang ke Lirboyo, mau masrahkan saya langsung ke Kiai Makhrus. Si ayah saya pada saat di Kiai Makhrus terus ngongkon santri di situ, tolong anak saya Ma'ruf suruh sini itu. Akhirnya datang ke Komplek Magelang. Nah, datang di Komplek Magelang itu yang nemoni Mas ya Allah namanya siapa lupa itu. Nah, itu Mas Ma'ruf medal ini. Tapi saya pergi itu semua barang sudah saya masukkan satu tas. Ya buku, ya pakaian. Nah, terus akhirnya ayah saya pada saat di Kiai Makhrus itu sudah tidak sabaran, udah barangnya bawa sini semua. Terus akhirnya barang saya itu dibawa pulang. Nah, pada saat saya muter-muter ke Malang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jeporo, itu dalam jangka seminggu, dalam posisi pikiran tidak karuan, pulang sampai rumah itu tas sudah sampai di rumah. Saya kaget loh, ini tas saya kok sudah. Nah, terus ada santri, Kak Ruf jangan masuk dulu. Nanti kalau masuk dimarahi sama abahin, sama orang tuain. Terus masuk pondok aja. Terus saya tidur di pondok karena datangnya Isya. Nah, terus akhirnya saya pulang itu bawa surat dari Kiai Mudofar. Orang dari Kiai Mudofar itu akrabnya ayah saya, orang Jeporo. Isi suratnya itu menerangkan bahwa saya Ma'ruf itu mutar-mutar itu dalam rangka ini. Nah, surat itu saya minta yang buat itu Kiai Mudofar kepada ayah saya. Sebelum saya menemui ayah saya, surat itu akan saya aturkan ke ayah saya supaya ayah saya itu pada saat menemui saya di rumah itu tidak marah setelah baca. Ternyata betul surat itu tak aturkan, saya aturkan santri, terus pagi saya dipanggil. Ayah saya sudah tidak marah-marah. Ternyata Ma'ruf di Lirboyo itu tidak kerasan, terus pengen gini dan sebagainya. Tapi pada saat itu juga ayah saya, Ruf, kamu mau mondok di mana saja, sampai ke luar negeri seperti kakak sampean, kakakmu di Mekah dan sebagainya, atau di Mesir monggo. Tapi kamu harus ngaji dulu. Balik lagi Lirboyo. Nah, saat itu juga langsung saya dikasih sangu, suruh balik lagi ke Lirboyo. Jadi tas yang tadi dibawa ayah saya, yang belum dibuka di rumah itu saya angkat lagi, saya bawa ke Lirboyo lagi. Dan sampai di Lirboyo saya paksakan diri untuk di Lirboyo sampai alhamdulillah sebulan 2 bulan kerasan, dan saya sudah lupa dari pikiran-pikiran yang pada saat 7 hari perjalanan muter-muter itu sudah sampai tamat Lirboyo 6 tahun. Itu cerita awal masuk Lirboyo. Kalau sebetulnya kalau dipikir-pikir itu tidak masuk akal. Itu Kiai Halwani kan bilang seperti itu. Wong kayak begitu kok santrinya sampai 40 ribuan. Itu kan tidak masuk akal. Itu kalau tidak barokahnya Kiai Abdul Karim.